Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 30 April 2025, hari biasa pekan kedua Paskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta umat manusia, melalui misteri Paskah Putramu, Engkau memulihkan martabat asli kami dan memberikan harapan akan kebangkitan. Kami mohon semoga misteri Paskah yang setiap tahun kami rayakan dalam iman ini dapat kami hayati dalam kasih dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara terkasih, hari ini kita diajak oleh Yesus untuk berkatekese dengan menggunakan simbol-simbol. Apa yang disampaikan oleh Yesus dalam dialog dengan Nikodemus? Nikodemus itu mempunyai pengetahuan agama yang hanya mengikuti pelaksanaan ibadat dan tata aturan, belum sampai penghayatan. Seperti yang dilakukan oleh Musa. Musa telah memberikan kepada umat Israel 10 perintah Allah. 3 untuk manusia, 3 untuk Allah, yang 7 untuk sesama manusia. Tetapi Yesus menggantinya dengan hukum cinta kasih yang global, universal. Artinya, manusia diminta untuk menggunakan daya nalar, berpikir apa yang bisa dibuat di tempat dengan baik. Dengan satu konsep bahwa cinta kasih itu bisa merambat ke seluruh lini kehidupan. Maka Yesus menerangkan kepada Nikodemus, kalau orang tidak tahu yang dari atas itu, tidak ngerti yang di atas. Kalau yang dari atas, dia turun ke bawah, dia tahu proses dari atas turun ke bawah, dan di bawah dia lihat semuanya, maka dia bisa kembali ke atas. Ya, seperti seorang pilot. Mungkin pada saat dia belum menjadi pilot, dia tidak mengerti. Dia hanya di daratan saja. Tetapi dengan pilot, maka dia belajar bagaimana daya jangkit. Ya, berapa kekuatan, ya, energi yang harus mengangkat pesawat besi itu. Sehingga bisa terbang. Dan bagaimana mengatur knop-knop yang ada supaya pesawatnya itu ajak. Nah, itu perlu latihan. Bagi penumpang tidak tahu, tetapi bagi pilot bisa. Kalau suatu hari dia libur, ada misalnya penerbangan yang macet dan tidak ada pilot, dibatalkan, dia bisa menjadi orang yang membawa penumpang ke udara karena tahu. Dan itulah kira-kiranya Yesus.
Allah yang menjadi manusia dan manusia yang kemudian menjadi Allah kembali itu, dia tahu kemana dia harus pergi. Maka kemudian Yesus memberikan kepada Nikodemus simbolik terang dan gelap. Bila kita melakukan hal-hal positif, kita lakukan di dalam terang, no problem. Tetapi orang lebih cari yang gelap. Kenapa? Ada dua nilai yang kita perjuangkan. Yang satu, kita manusia ini karena kedagingan kita sibuk dengan kenikmatan. Tetapi dengan terang roh, kebahagiaan. Kita ambil contoh lah Paus Fransiskus yang baru saja meninggal. Ketika dia dikubur heboh. Bagaimana seorang pemimpin yang bisa mendapatkan ratusan juta uang saku setiap tahun, dia bagi-bagikan kepada orang lain dan dia hanya sisakan $100. Dengan sepatu yang sederhana, pakaian sederhana. Dia tidak mau yang besar-besar heboh-heboh, tidak mau. Dia betul menikmati, menghayati cinta kasih Kristus itu. Dan dia lebih pro kepada orang-orang yang menderita, yang tidak mendapatkan banyak keuntungan dalam hidup. Maka ketika COVID dia membangun toilet-toilet umum untuk orang-orang yang terlunta-lunta di luar. Juga pada musim dingin, bagaimana mereka bisa mati beku di luar. Maka diberikanlah penginapan. Nah, itu merupakan contoh bagi kita kemanusiaan dalam urusan dengan cinta kasih yang dilaksanakan dengan seluruh hati. Maka pada hari ini juga Yesus menerangkan kepada Nikodemus dengan seluruh hatinya. Agar Nikodemus itu mengerti bukan hanya yang penting aku melaksanakan tata aturan upacara selesai. Tetapi dalam urusan dengan ketetanggaan yang menderita, yang lapar, yang sakit, cuek bebek. Maka lalu Yesus memberikan contoh ya tentang orang Samaria yang baik hati untuk membuka mata dan hati kita. Melihat bagaimana cinta kasih itu harus dilaksanakan di dalam kehidupan nyata setiap hari. Karena itu pada hari ini mari kita kembali melihat diri kita. Ya. Apakah kita betul telah melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Yesus, yaitu datang dari atas, dari surga ke dunia dalam program cinta kasih. Maka lalu berbentuk salib yang vertikal dan horizontal, garis itu. Ya, salib berbentuk garis vertikal dan horizontal. Yang vertikal antara Allah dan manusia dengan Allah, yang horizontal antara manusia dan sesama. Dan maka menjadikan salib yang membahagiakan dan membangkitkan. Inilah yang perlu kita perjuangkan. Selamat pagi.